sholat itu yang luar biasa, maka jadikan sekarang sholat menjadi tonggak berdirinya kehidupan kita yang disebutkan oleh Nabi, awalul yuhasabu as-sholat, pertama kali dihisab dalam kubur adalah sholat. Haji 0 angka, baca Quran 0 angka, sedekah 0 angkanya, sholat angkanya hiji. Lamun ibu gaduh 0,10 sini ke ayat angka hijian, ayat nilainya teh. Maka angka hiji eta diperjuangkeun ku urang dina 5 waktu. Dikumpulkeun dina rukun hurufnya sebelah Islam teh. 1 yang kali itu ngomong 1 artinya Islam. 2 artinya subuh. 3 L artinya lohor. 4 A artinya asar. 5 artinya jadi lamun teu salat subuh Islam lain, tapi hilang. Teu salat maghrib Islam lain, tapi Islam. Maka Islam didirikan dengan 5 waktu tegakkan. Jangan sampai Islamnya gugur. Pak Ustaz, saya kesiangan, bangun tidur kesiangan. Pak Ustaz bangun jam 1. Memang ibu tidur jam berapa? Tidur jam 8 malam, tapi bangun jam 1. Kalau yang kesiangan, kita mah beki sare. Ya Bu ya, Bu. Sholat yang khusyuk syaratnya 5. 1, sempurnakan ilmu. Makanya cari ilmu sholat. Ibu duduk di sini harus pakai ilmu. Ayeuna jadi MC kudu pakai ilmu. Ngaji Quran jadi ilmu. Ayeuna imam kudu pakai ilmu. Benar tak? Imam di Masjidil Haram, masya Allah suaranya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Ada asyik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada di dulu udah walau bedolin misalnya, walau bedolan. Imam harus pakai ilmu, gak pakai ilmu masalah. Sok ibu, ayeuna imam baca Fatihah dengan ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira pantas tuh buka kupingnya. Betul make? Ayo. Semua pakai ilmu. Ajar betul make ilmu. Ajar subuh naon apa yang teuing. As-salatu khairun minan naum. Salat itu harus sebutkan sare. Jadi kupingnya sare. Pakai ilmu, semua pakai. Ibu ayeuna teu tiasa mobil, dikasih mobil ku abdi. Kumaha majukeunna? Pak Ustaz itu kumaha hurufkeunna? Kumaha ibu gue? Kumaha nya pencet kana dipencet. Deui kieu Ustaz. Pas distarter asupin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kumaha majuna? Sok otorkeun. Deui kieu yang jurusan rumah sakit. Ada dilapor mobilna. Kecemplung ke sono. Semua pakai ilmu, rumah tangga pakai ilmu, betul nggak? Betul nggak Bu? Makan pakai, makanya makan dan minum pakai tangan Pak. Tangan. Sebagai akhlak Rasul. Makan dan minum tangan kanan. Yang makan minum tangan kiri adalah sebagaimana hadisnya. Makan dan minumlah dengan tangan kananmu, sesungguhnya syaitan makan minum dengan tangan kiri. Makan tangan, jawab betul. Minum tangan kanan. Masuk kamar mandi, langkahkan kaki, tinggalkan kaki, bawa dua nana. Satu balak kaki luar. Lalu dia DKM, dia sampai saat mandi. Bawa ini ya. Jangan ditinggalkan. Paham Bu? Jadi memakai ilmu. 2, wudhunya sempurnakan. Perintah wudhu dalam Al-Maidah ayat
6. Ya, buka Qurannya nanti. Si kabayan sholat, tadi sholat ikut. Beres sholat dipanggil imam. Kabayan, kamu tadi ikut? Iya. Batal kabayan? Enggak. Batal? Enggak. Batal kabayan? Kalau lagi sholat betul batal? Kata si kabayan, enggak. Kenapa enggak? Ya saya mau wudhu dulu, kata kabayan. Kabayan juga ngaji, dia tuh bahwa sholat kentut itu membatalkan wudhu, bukan membatalkan sholat. Makanya dia sholat nggak pakai wudhu. Bismillah yang ibu-ibu sholat pakai wudhu, kita sih kabayan. Halo, halo. 3. Sempurnakan pakaian. Kayak waktu itu masih banyak. Gak suka. Memang kalau disuruh kopi Masih jam 9 kurang. kalau disuruh cai 12 sedap ceramah. Disuruh kopi ada ya. Mau kayak susu lebih lagi. Nulis ketika bingkisan 2 kue sama. Hati lu pakaian. Ibu, bapaknya kalau ke masjid pakai baju kaos, tegur oleh ibu. Pak, jangan pakai kaos ke masjid. Kenapa? Apalagi kaosnya teh hadiah dari kopi. Bapak khusyuk, Allahu Akbar. Betul kan? Allahu Akbar. Dibaca ngomongnya. Kopi cap koplet. Dibaca. Ya. Maaf ya Pak, itu kadang-kadang Ali dipanggil gubernur, papi, pak alusna, dipanggil bupati, baju nampak alusna, dipanggil lurah, baju nampak alusna, nah dipanggil ke Allah pakai kaos oblong. Allah, semuanya. Sarung lagi, sarung, kayak naronda pakai sarung eta, sare jeung hidungna pakai sarung eta, kamasih pakai sarung eta, terus merek pakai sarung mereka. Ya Bu ya, si Bapak kalau ke masjid siapkan pokoknya yang terbaik karena yang memberi rezeki adalah Allah. Ibu juga sama nanti, Bu minum tangan kanan. Ibu ini ngomong nama. Ibu juga nanti Idul Fitri usahakan pakai mukena dan warna-warni. Kasihan kalau punya warna. Dan itu kan Allah Akbar. Jadi bumi halus. Lebih halusnya. Tapi abi merasa coklat. Kita sholat mikiran mukena batu. Anu lebih parah lagi ibu teh punya mukena hadiah dari yang meninggal. Kalau ada tulisan ini mengenang 40 hari wafatnya ibu. Ibu sholat khusus untuk Allah Akbar. Allah Akbar. Allah menentukan. Makanya ibu kalau mau kita misalnya ada orang tua meninggal, kita ditakdirkan kaya bisa memberi mukena, atau dicap-dicap lah. Dicap mukena karena Allah, atau ayat sini, mukena di abdi. Ayam menong di abdi, nanti abdi. Ente betul bukan naon, semuanya juga punya Allah, betul nggak? Jangan merasa punya kita. Tadi lamun pengajian namun dari semua kok abdi memajalan depet. Jangan, bismillah Bu, jangan menghilangkan pahala kebaikan hanya karena ucapan yang tidak baik. Jangan menyebut-nyebut kalau sedekah, betul nggak? Halo, rugi. Ibu sholat merasa selfie pasang di status, alhamdulillah bisa tahajud. Tahajud nama itu. Ibu pakai kamar Bu, nawas, kita naon di Senin. Mungkin dulu kan pakai emang sate bohlam, keturunan nabi mau Senin terus biasa. Biasa naon biasa sunah ya Bu nih. Ya, cincin itu ngomong. Namanya saum. Ibu ada pada mah, kami rumah tadi menyuruh biasa menuju sunnah. Cincin itu ngomong. Ya, jangan menghilangkan pahala kebaikan dari kehidupan. Paham Bu? 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 Ngaji biasa. Semua sempurnakan karena Allah, bukan karena sesuatu yang dilakukan oleh kita. Bayangkan itu. Yang ketiga, Bapak bawa handphone dia, handphone. Kalau bisa datang di masjid Pak, isi tahiyat enak-enak bunyi handphone. Terornya,
Kata yang sebelah, ini lagu Kewampanan. Cuma di pojok, kita segala lagu Irama. Hanya satu handphone bunyi, satu masjid gagal ibadah. Betul nggak? Makanya kalau perlu tuh di depan masjid ditulis Pak, ya, tulis buku besar pada spanduk Anda. Jadikan Allah yang utama, matikan handphone untuk sementara. Penting itu. Di handphone di silent, pakai cetak, asal saku, Allah Akbar, sabar. Kata-kata memang. Ayah handphone sholat kita katakan, Allah Akbar yang melakukan, ini saya ke sholat sudah. Gagal. Bapak kalau pakai baju begini ini ada sakunya di atas. Kalau uang pemulangan beli rokok Pak polisi punya saku di situ rokok mulai tepuk dorong kali itu si bapak di situ datang ke budak ketik belum mana budak si bapak ini itu nggak mau ke budak mana kita tersolat gak ada semoga akhlak sholatnya. 4. Sempurnakan tempat ini, insya Allah ya, tempatnya bagus, karpetnya nyaman. Ini Pak, Bu, jangan ada tulisan di depan seperti ini, bagus supaya konsentrasi ibadahnya terjaga. Bagus, ada tulisan atau biar jangan ada tulisan-tulisan 5 ayat tulisan ini, laporan khotib Jumat. Allah apa? Isi tadi imamnya dibaca laporan kenceng Jumat, dibaca diulang kemana? Tidak salah dari kain jumlah. Ayo, masa kita sholat gitu? Ini bagus, jangan ada tulisan-tulisan. Ya, karpetnya bagus, sempurna insya Allah. Bismillah, kita niat karena Allah. Yang kelima, tempatnya. Yang kelima, yang tempat. Ibu di rumah kalau ibu sholat pakai sejadah enggak? Digelar ke sejadahnya. Kalau sejadahnya miring yang berdiri kaki atau tangan? Kaki atau tangan? Ibu gelar sejadah nih, miring yang berdiri tangan atau kaki? Itu kaki pakai. Kita kali tuntunan. Ada bupati kesini, karpetnya miring, diberi pakai sebelah tangan, pakai kaki. Tangan. Berani pakai kaki? Enggak. Ini kepada Allah nawanya. Kan kalau sudah menggelar sejadah, sudah menghadap kepada Allah, betul nggak? Hati-hati tuh. Bisa jadi keberkahan ibadah kita berkurang. Kurang etika, tapi akhlak. Gelar sejadah. Miring. Benar nggak Bu? Iya. Jujur kan? Dan bagi pernah tahu lah, makanya bisa ceramahin. Ya. 5. Waktu, sempurnakan waktu, segerakan. Jangan menunda-nunda, karena kita tidak tahu kebahagiaan kapan ajaran kita. Ya. Bismillah. Yang kedua, akhlak tadi yang pertama kita akhlak kepada Allah, sempurnakan dengan azan, sholat, bacaan Al-Quran, dengarkan dan iya. Yang keempat, akhlak kepada Allah dalam berdoa. Kalau doa jangan tergesa-gesa. Bu, Ibu, doa itu ini. Misalnya saya datang ke Bu Haji, ya. Datang-datang ngomong ini, bagi rumah seperti kalau kita duit, kita bilang kami bisa dipakai. Saya Bu Haji teh, satu langsung kita kering sudah, betul nggak? Coba kalau ibu datang ke Bu Haji sambil duduk, ayo Bu Haji, anak terus tidur di tempat. Bu Haji kumohonnya solusi. Coba jam. Engkau nabung kami pasihan, betul nggak? Menghamba kepada Allah. Ada suaminya yang ingin kelihatan oleh istrinya soleh, ya dia baca awal dan akhir lembut. Allahumma birrahim, Allahumma alamin, Allahumma alamin. Jadi suami istrinya nanya, Pak tadi itu amin ke merah. Ada suami istri pergi ke Mekah, Pak, di Jabal Rahmah, doa suaminya. Cenah eta doa mustajab, doa suaminya. Allahumma inna nas'aluka zaujataini. Kata istrinya, amin.
2 kali amin, 7 kali istrinya cerit, amin ya Allah, kabulkan ya Allah. Balik ke Indonesia, salah kena kawin deui. Ngamuk ka istrina, Bapak, udah pulang umroh balik kawin deui. Kan kamu yang mendoakan juga ikut di sana di Jabal memang doa naon, kan Bapak ngadoa, Allahumma inna nas'aluka zawjataini. Memang naon artinya? Ya Allah, berikan saya 2 orang istri. Aminkan. Makanya tong salah ngaminkan. Jadi lamun ibu teu nati dibaca ke Bapak tong diaminkan cicing we. Tuh, amin we tuh. Ini amin, amin. Jadi salah. Ya bahama kita dapat ijabah doa. Ya. Atuh pulang nikah deui. 2. Akhlak kepada Rasulullah. 1. Akhlak kepada Rasul. Barang siapa yang mendengar nama Rasulullah disebut, maka jawab dengan sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling pelit dalam kehidupannya di dunia, ketika mendengar nama Nabi disebut, dia tidak menyebut sallallahu alaihi wasallam. Jawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Jangan pelit. Bisik-bisik kita balik ya. Kalau Ustaz jangan dulu baik. Teman sebujon, bawa kita Ustaz cinilah gitu. Ngomong ya. 2. Mengamalkan sunnah Rasul. Sholat wajib kita kurang sempurna, tutupi dengan sholat sunnah. Sempurnakan sholat sunnah. 3. Dulurkan akhlak kepada orang tua. Siapa yang ibunya sudah meninggal duluan, katakan. Ibunya meninggal duluan daripada bapak. Yang ibu dulu meninggal. 1, 2, 12. Yang bapaknya meninggal duluan. Tuh Pak, punten Pak, yang bapaknya meninggal lebih banyak daripada ibu. Bapak itu mencuci baik, kita kemauan. Bu, ibu, berbuat baiklah kepada orang tua mumpung ada kesempatan. Tapi Pak Ustaz, ibu saya sudah lemah, kemana-mana nggak bisa, bahkan pipis di sana, empuk di sana. Bagaimana ya Pak Ustaz? Wallahi kita lahir juga tidak bisa apa-apa. Siapa yang merawat kita? Ibu kita. Jangan biarkan ibu kita malah sengsara di akhir kehidupannya karena ulah kita sebagai anak yang tidak peduli kepada kedua orang tua. Bu, saya punya jamaah di Jakarta, Masya Allah. Kekayaan usianya 45 tahun, ya. Sekarang ini kekayaannya bu, rumah 4 lantai, mobilnya subhanallah, hampir Juni Ferrari segala macam. Rumahnya pakai remote, pakai lift. Saya tanya, Bang, abang kok kaya banget? Gimana Bang, apa rahasianya? Dia hanya menjawab, saya punya jimat Pak Ustaz. Jimat apa Bang? Pak Ustaz kalau mau lihat itu jimat saya. Naiklah kita ke lantai 3. 1 lantai itu bu, ada kamar mewah. Dibuka, diketok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pembantunya buka, ternyata ini Ustaz, jimat saya. Ibunya itu jimat. Luar biasa dia bakti kepada ibunya bu, Masya Allah. Sampai-sampai setiap dia ketemu meskipun di dalam rumahnya dicium tangan ibunya. Ini di lantai 3 ketemu ibunya cium tangan, turun dia ke bawah. Nanti naik lagi ketemu ibunya dicium lagi tangannya. Saking takut kehilangan waktu bertemu. Ini anak muda, Masya Allah. Saya ke sana sekarang bu, silaturahim dengan Ustaz, ibu pengen ketemu Ustaz, saya berangkat ke Jakarta. Sampai-sampai saya bilang, mobil saya platnya genap, sekarang kan tanggal ganjil. Beliau bilang, sudah Ustaz, rental mobil yang lain, saya bayar di sini. Saking karena ibunya pengen ketemu saya doang. Sampai sana ibunya apa? Ini Ustaz, ini makan hokben, makan hokben, pulang berdua tuh sama anaknya bertiga, udah makan.
Ustaz terima kasih ya udah menemui ibu. Itu doang. Baik duit, itu. Kayak itu kemudian itu di dia. Rasa dah mama, ini lumayan. Saking hormatnya sama orang tua bu, beliau itu ketika kemarin kontrak batu, beliau kan batu triliunan bukannya. Itu kontrak sudah disiapkan, ibunya telepon di manggilnya haji, di mama pengen donat. Baik mah, ditinggalkan untuk kontrak, dia lari ya ke Jeko, dia beli donat, dia bawa ke rumah ibunya kaget, jika ada sopir, ada apa, mah jangan sampai donat ini donat terakhir yang mama makan. Aku ingin sendiri yang mengantarkan kepadamu. Masya Allah, ini nikmatnya seorang orang tua yang punya anak soleh. Ya luar biasa, melimpah pun kekayaannya. Jam tangan milis miliaran. Tapi kenapa? Hanya satu, ibu. Saya pernah diundang ke Batam meresmikan kapal tongkang. Saya bilang, bang, kasih nama tuh kapal itu ibunya. Itu dikasih nama, satu Samiar, yang satu nama ayahnya. Dua kapal, 100 miliar harganya, kasih nama ibunya dan bapak. Luar biasa. Insya Allah. Itu contoh kebaikan. Ya. Kalau kita bisa demikian bu, jangan pernah ada orang tua yang tersia-siakan karena usaha kita. Apapun keadaan, tapi kan saya sebagai istri wajib taat sama suami, iya, tapi ajak suami ibu untuk bisa berbakti juga kepada orang tua. Meskipun dalam hadis disebutkan ada riwayat seorang pemuda datang kepada Rasulullah mengadukan ketika seorang pemuda ini datang ke seorang wanita, ibu, orang tuamu di kampung sedang sakit, barangkali engkau ingin melihatnya. Kata ibu ini, maaf suami saya belum pulang. Pulang pemuda ini ke kampung. Balik lagi besoknya, ibu, orang tua ibu sudah sekaratul maut. Barangkali ibu mau ketemu dengan orang tua ibu. Apa kata wanita ini? Maaf suami saya belum pulang. Pulang pemuda itu ke kampung, balik lagi besoknya, ibu, orang tua ibu sudah meninggal dunia. Barangkali terakhir sebelum dikuburkan ibu ingin bertemu dengannya. Apa ibunya itu wanita ini bilang, maaf suami saya belum pulang, saya belum dapat izin dari ibu. Kesel pemuda ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, keterlaluan ini wanita. Kenapa? Dia punya seorang ibu di kampung, ibunya dari mulai sakit sekaratul maut sampai meninggal, dia tidak mau menemuinya. Kenapa kata Nabi alasan? Karena alasannya suaminya belum pulang, dia belum dapat izin dari suaminya. Apa kata Nabi? Sampaikan kepada keluarga di kampung bahwa orang tua meninggal itu masuk surga karena punya wanita, anak wanita taat kepada suami. Bu, ibu ingin berbakti kepada orang tua, taat kepada suami. Tapi kan saya ingin bertemu ibu saya, Ustaz, suami saya melarang. Dorong bu suami ibu supaya bisa berbakti juga kepada orang tua. Ya bu ya, halo. Ima jangan suami datang ke Ima, kemana sih mama? Buka cerita itu ke kampung, ke bebeja. Ayo nama handphone ayah, telepon ayah, betul nggak? Halo. Kurang bisa. Ya bu ya, sekarang kalau ke orang tua sampaikan kepada suami dan ngomong ke suami jangan pakai WA. Ima suaminya di dapur, suami di kamar, orang di dapur nggak WA. Pak, boleh nggak mama ke rumah ibu? Itu kan ayah di kamar, sambil kan itu bari di peluk teh. Sayang, penyuh, itu rayu suaminya dengan kebaikan, ya. Bismillah, insya Allah ini untuk kebaikan. Ada seorang pemuda hidupnya susah di kampung, dia datang ke ibunya, ibu, izinkan anakku berangkat ke kota. Mau apa? Saya ingin memperbaiki nasib ibu. Berangkat anak muda itu ke kota, 3 tahun lamanya dirubah nasibnya oleh orang-orang Allah menjadi orang kaya raya. Rumahnya mewah, istananya megah, dunianya melimpah. Dia pulang ke kampungnya. Ibu, boleh saat ini tinggalkan kampung ini, saya ingin hidup bersama ibu di kota. Digendong ibunya, dibawa ke kota, sampai di kota diberangkatkan haji, diberangkatkan ke luar negeri. Ibunya bertanya, anakku ini semua buat apa? Ibu, saya ingin berbuat baik. Saya ingin membalas apa yang ibu lakukan.
Ibunya mengatakan, kau tidak akan sanggup anak. Ibu, beri kesempatan kepada dunia sudah dalam genggaman. Ibunya mengatakan, jika engkau sanggup, engkau tidurlah dengan ibu semalam saja. Malam itu disiapkan kamar yang mewah, kasur yang empuk, sepeda yang mahal, bed kapal yang mahal. Dia tidur bersama ibunya. Apa yang terjadi? Jam 2 pagi ibunya bangun. Anakku, bangunlah tahajud. Anak ini tidak bangun. Kali kedua, bangunlah tahajud, masih tidak bangun. Kali ketiga, ibunya kesel, diambil gayung, diisi air, disiram anak ini, loncat dari kasur marah. Ibu, kenapa kau bangunkan aku dengan cara begini? Basah bajuku, basah sepedku, ini masih malam. Ibu, apa yang kau lakukan? Ibunya menangis berinang air mata. Anakku, baru sekali ibu siram kau dengan air ini, kau marah-marah. Berapa tahun lamanya kau bangunkan ibu dengan air bebus? Berapa tahun lamanya kau bangunkan ibu dengan air tindiakmu? Ibu tidak pernah marah kepada engkau. Berpuluh-puluh tahun kita bersama orang tua. Berapa tahun ibu sampai ibu bisa mandi? Berapa tahun ibu kencing di situ, berak di situ? Betul nggak? Siapa yang ngurus kita? Orang tua kita, ibu kita. Maka jika ada orang tua sekarang sakit, kemudian kita tidak mau mengurusnya, wallahi tidak akan ada berkah dalam hidup kita. Bu, ibu, ini pun pokok. Oke Ustaz, saya menang perjuangan ibu saya. Benar, saya bawa ibu saya ke rumah. Ibu saya nggak mau pulang lagi ke Sukabumi. Saya jemput lagi, ibu saya balik lagi. Begitu saya jemput ibu saya di Sukabumi, ada puting beliung, rumah saya roboh rata dengan tanah. Akhirnya ibu saya tidak di Sukabumi, ibu saya tinggal bersama saya. 16 tahun ibu saya tinggal bersama, saya cium tangannya. Saya meminta kepada Allah, ya Allah, saya ingin mencium tangan ibuku ketika aku pergi dan mencium tangan ibuku ketika aku pulang. Saya pulang jam 2 malam, ibu saya dan di pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, ibu saya nunggu. Mencium tangan ibu, umi pada bobolnya. Subhanallah. Ya, saya tanya mengenai ibu saya begitu indahnya. Saya sedang pergi keluar, ibu saya mencabut, doakan saya. Makanya saya minta kepada Allah. Saya pengen rumah yang gede, Allah berikan jalan mudah. Saya pengen mobil, Allah berikan jalan. Sekarang ibu saya sudah tidak. Makanya kalau hari Sabtu saya pulang ke Sukabumi, berziarah ke makam ibu, ya, karena ibu saya meninggal hari Sabtu. Jadi intinya sempurnakan hukum adalah orang tua. Ya. Bu, ya, mudah-mudahan menantu ibu, gitu ya, menantu yang bisa berbakti kepada orang tua. Ya, saya juga mau jadi menantu kalau gitu ya. Pak, 1, 2, 3 apa tadi? 1 apa? Yang tadi 2, yang barusan, ya. 3, video. 1 akhlak kepada Allah, 2 akhlak kepada Rasul, 3 akhlak kepada orang. Akhlak yang keempat kepada sesama. 1, tinggalkan ghibah, ngomongin orang. Itu akan merontokkan pahala kita di dunia dan di akhirat. Ibu ngaji ngomong ke temennya, ibu sini ada apa? Si itu tuh, siapa? Si itu. Si ibu bilang, oh saja, dosanya sama. Baru ngomong, sama dosa. Jangan sembarang bilang ya, karena dosanya sama. 2, pandai empati bersedekah. Memang sedekah kita ini luar biasa. Sok ibu, karena sekarang ada senduk, ya kan? Kalau duitnya 2.000 ditutupin orang takut ketahuan. Begitu 50.000, temennya ngomong ada apa? Susah masukinnya. Iya. Bismillah. Mau sedekah kita berapapun, itu uang bukan punya kita. Sadio Mane, ibu tahu Sadio Mane siapa? Sadio Mane siapa? Tidak tahu, nggak apa-apa, saya kasih tahu. Sadio Mane ini pemain sepak bola Senegal, miskin, hidupnya susah, ya, nggak punya apa-apa, tapi bercita-cita menjadi pemain internasional. Diangkat derajatnya oleh Allah, dari kakinya tertorehlah koki, itu sepatu emas, sehingga dia menjadi pemain internasional. Bayaran pertamanya kurang lebih 299 miliar.
dibawa duit itu ke kampungnya, apa yang dia lakukan? Dibangun sekolah, dibangun stadion, dibangun masjid. Wartawan bertanya, Mami, kenapa kau tidak memberi Lamborghini atau Ferrari sebagaimana yang diberi oleh teman-temanmu? Kan kau sanggup. Kemudian Sadio Mane mengatakan, wahai saudaraku, apa yang bisa dilakukan oleh Lamborghini Ferrari ini untukku ketika aku di dunia ini? Dia tidak bisa bekerja untukku, betul nggak? Tapi ketika aku bangun masjid, setiap orang sujud, pahalanya mengalir kepada aku. Bangun sekolah, orang belajar, pahalanya mengalir kepadaku. Masya Allah, ibu sudah punya apa yang mengalir pahalanya? Sedekah ibu ngomong, ya kan? Tapi kita itu tidak mau bagi pakaian 2.000 dengan 200.000, itu tidak atasnya terbatas. Cicing itu diomongkan, ya kan? Kamari masjid kalau sampah sisah kayak sejuta, apa sih terus ada yang ke masjid? Nah, hari itu lebih tak pahala, betul nggak? Halo? Barang siapa berinfak bersedekah di dunianya, Allah akan hadirkan nanti cahaya putih di dalam kuburnya. Masya Allah. Lagi pulas ibu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Cahaya datang. Siapa engkau? Saya amal pahala di dunia. Waktu kapan? Pengajian. Lebih aman 2.000. Kamu bilang padaku, ibu lebih gede, kamu adiknya mah gede 500.000. Nah, mungkin itu kamu nyarinya dari gosong saya. Ya. Maka bersedekah karena Allah, berapapun keluarkan bukan untuk kita. Jadikan pamer, bukan. Bismillah karena Allah yang memberi rezeki. Dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum. Dan nafkahkan harta itu dari apa yang aku berikan kepadamu. Ini bukan punya kita, betul tak? Bangun masjid, bangun sekolah, bangun madrasah, bangun apapun, itulah yang akan datang menghampiri kita di yaumul akhir. Masya Allah. Dan yang keempat, syukur bismillah. Hari ini saya alhamdulillah ibu akhlak kepada sesama itu banyak-banyak silaturahim. Silah itu menyambung, rahim itu kasih sayang. Kalau silaturahmi, silah menyambung, rahmi itu rasa sakit waktu lahir. Bahasa Arab dulu salah tulis, salah nyebut, itu nggak? Salah nyebut, salah makna. Silaturahim menyambung kasih. Ustaz guru ngaji, ustaz lapangan bola. Kalau manggilnya Ustaz Dadang, lapangan bola Dadang. Lapangan. Nah, itu sempurnakan ikhtiar kita dengan niat karena Allah. Dalam kebaikan silaturahim di hari ini, insya Allah. Silaturahim akan putus dengan 4. 1, debat. Jangan banyak debat, ya. Dengan suami, dengan istri, tetangga, dengan semua jangan banyak debat. 2, jangan banyak berhutang. Kalau ibu berhutang, jangan dengan tetangga begini, teman ngaji, jangan berhutanglah kepada orang Amerika, orang Afrika, yang jauh itu kami gitu. Mah ngaji, bapaknya, ibu dan saya astagfirullahaladzim, aduh maka bawa hadir, emangnya ya. Yang ketiga, emosi, jangan marah-marah. Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, Rasulullah nasihati aku, apa kata Nabi? La taqdur. Apalagi Rasulullah, la taqdur. Apalagi Rasul, la taqdur wala al-jannah. Jangan engkau marah, pasti engkau akan masuk surga. Jadi ibu kalau kasih itu senyum aja, kasih kalau tetap suami senyum aja, karena tidak senyum juga tetap kalau tetap Bismillah insyaallah. Dan yang keempat dalam suku Islam, jangan suudzon, jangan banyak dosa. Ibu ya, jangan mengatakan isi kamu itu saya tampil hati-hati. Anak indazoni abdi, aku kata Allah sesuai prasangka hamba. Jika hamba aku menilai temannya ini buruk, bisa jadi buruk berarti. Jangan bersurat. Ya, Bu, Ibu, halo. Bismillah, mulai hari ini Isra Mi'raj, jadikan akhlak kita supaya tidak menjadi masalah nanti di akhirat kelak. Maka berbuatlah yang terbaik mulai hari ini. Saya alhamdulillah merasakan nikmat Allah lebih banyak. Makanya punten saya mau kesini
kopi, kopi susu, double gitu ya. Alhamdulillah. Yang paling penting bagi kita akan kebaikan-kebaikan, karena salat menurut pribadi kita menjadi dekat dengan Allah, menjadi nilai 3. Salat itu 1, shod artinya sidqul qauli, kata-katanya benar, kata-katanya dipertanggungjawabkan, tidak menghujat, tidak menghina saudara. Yang kedua, layyinul qalbi, hatinya lembut, kemudian empati dan berbuat baik kepada sama. Dan yang ketiga, tarkul ma'asi, menghindari banyak kemaksiatan dalam hidup kita, insyaallah. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Alhamdulillah ibu-ibu dan Allah, karena tidak ada yang bertanya. Ada sesi dari Allah? Ada yang bertanya boleh? Gak ada? Ada? Gak ada. Alhamdulillah. Kalau gak ada, kita berdoa aja. Ada yang boleh doa Ustaz? Kalau langsung, gak ada pakai ada yang boleh doa? Langsung aja. Kita pakainya. Mari ibu-ibu kita berdoa bersama ya. Kita masalah aja ya. Astagfirullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hanan ya Manan ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa arhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun masa lalu kami. Ampuni apabila kami sering meninggalkan sholat ya Allah. Ampuni apabila kami sering melalaikan perintah-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Rahman. Ya Allah, ampuni ayah ibu kami, ibu yang mengandung kami 9 bulan lamanya ya Allah, melahirkan dalam keadaan menumpahkan, membesarkan kami dalam keadaan susah payah ya Allah. Apabila dosa yang dilakukan oleh ibu kami, ampunkan dosanya ya Allah. Jangan Kau biarkan dosa yang menyebabkan beliau masuk neraka karena kesusahan yang mengurus kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni ayah kami, ayah yang berjuang mencari nafkah siang dan malam ya Allah. Ayah yang jarang sekali meneteskan air mata, ayah yang menjadi pembela kehidupan kami di dunia ini ya Allah. Ampuni apabila ada uang haram yang dibawa oleh ayah kami ke rumah kami ya Allah. Ampuni apabila ayah kami pernah berbuat dosa ya Allah. Ampunkan dosanya ya Rahman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni saudara-saudara kami yang hadir di tempat ini. Apabila ada yang pernah memelototi kedua orang tuanya ya Allah. Ampuni lisan saudara kami yang hadir di tempat ini. Apabila ada yang pernah membentak kedua orang tuanya ya Allah. Jangan sampai Kau jadikan bentakan itu menyulut api neraka kelak di akhirat ya Allah. Ampunkan dosanya sebelum wafat ya Rahman. Ya Allah, ampuni siapapun yang hadir hari ini apabila pernah menyakiti perasaan orang tuanya ya Allah. Jangan Kau biarkan sakit hati orang tua itu menjadikan api neraka bagi mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa ayah ibu kami yang telah mendahului kami lapangkan dalam kubur, jauhkan dari himpitan siksa kubur, dan kumpulkan telah kami di surga ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah, anak yang menjadi jalan kebaikan di dunia bagi kami ya Allah, dan menjadi penolong kami di akhirat kelak. Pertemukan jodoh bagi orang yang belum
keturunan dari pasangan yang belum mendapatkan keturunan ya Allah. Mudahkan jalan mereka yang sedang dalam kesusahan ya Allah. Bayarkan hutang bagi mereka yang sedang berjuang membayar hutangnya ya Allah. Mudahkan kehidupan kami dalam ridho-Mu ya Arhamar Rahimin. Ikatkan tali silaturahim di antara kami dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Muliakan guru-guru kami ya Allah, para asatidz dan habaib ya Allah. Muliakan mereka ya Arhamar Rahimin. Jadikan ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan siapapun yang hadir di majlis ini adalah orang-orang yang calon ahli surga ya Allah, yang wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal bukhli wal jubni wa a'udzubika min ghalabati al-rijli wa qahri rijal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, balaslah kebaikan saudara kami yang hadir hari ini, dari apapun yang dikeluarkannya ya Allah, dari tenaganya ya Allah, dari pikirannya ya Allah, dari hartanya ya Allah. Balaslah dengan kemuliaan dari-Mu ya Allah. Balaslah dengan kemuliaan ya Allah. Jika mereka wafat, balaslah dengan surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak yang dirahmati, jangan tertipu dengan usia muda, karena banyak orang muda meninggal dunia, dan jangan tertipu dengan badan sehat.